Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Doktrin Trinitas itu adalah 3 menjadi 1, 1 menjadi 3, 3 menjadi 2, 2 menjadi 1, dan 1 bisa menjadi 2 dan 3. Dulu saya mengenal ada istilah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi 1. Tentu kalau di dalam Islam, pemahaman saya tidak seperti itu. Pemahaman saya tidak seperti itu. Pemahaman saya tidak seperti itu. 3, 2, 1, go! Sayang sekali, seperti yang akan saya buktikan, akurasi itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh penulis Quran ketika menggambarkan mengenai Tritunggal itu apa. Nah, kembali kepada PowerPoint saya. Kita mulai dari Quran surat 4 ayat 171. Quran surat 4, surat An-Nisa 171. Kalau saudara sudah lihat di screen, saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan tanda kurung itu yang diciptakan itu tidak ada, dan kalimatnya yang disampaikan kepadanya, kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, dan seterusnya. Jadi di dalam ayat Quran ini, selain menegaskan sesuatu mengenai Al-Masih, yang saya sudah bikin sesi live tentang itu, penulis Quran karena tidak paham apa-apa, dia mengutip titles, gelar, logos dari Injil Yohanes, sebuah gelar yang tidak punya arti lain selain arti ketuhanan, arti divine. Tapi saya sudah bikin sesi live tentang itu, saudara silakan tonton mengenai hal itu. Jadi mari kita fokus kepada kata-kata di bawahnya itu. Jangan katakan 3, say not 3. Nah, 3 apa? 3 apa? Apa yang dimaksudkan dengan 3 di dalam Quran surat 4 ayat 171? Tidak dijelaskan di situ. Tidak dikasih tahu di situ. Maka kita perlu bertanya kepada para penafsir terbaik dari Islam. Nah, Muslims, kalau kamu mau bicara tentang iman Kristen, pergi kepada orang-orang Kristen yang qualified mengenai iman mereka. Tanya mereka, kamu ngerti ini bagaimana loh? Sama seperti saya juga begitu. Kalau saya mau bicara tentang Quran, saya tidak bikin tafsiran saya sendiri. Tapi saya pergi kepada para penafsir kalian, yang kalian anggap berotoritas dan yang kalian hormati, yang kalian anggap terbaik. Dan salah satunya yang saya konsultasi dengan dia adalah Ibn Abbas. Ibn Abbas menjelaskan say no 3, 3 di situ, yang saya kasih warna kuning di bawah. 3 di situ berarti apa? Berarti a son, father, and wife. What? Jadi penulis Quran memahami Tritunggal, memahami 3, mengatakan 3 di situ. Itu 3 di situ apa? Apa isinya? Isinya adalah seorang anak, seorang ayah, seorang bapak, dan seorang istri. Pertanyaan, siapa yang percaya begitu? Nah, ingat konteks dari ayat itu adalah dia bicara tentang ahli kitab. Ahli kitab. Dan karena dia bicara tentang Al-Masih, maka pasti ahli kitab yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang Kristen. Nah, saudara silakan buka semua buku sejarah. Mulai dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, sampai dengan masanya Muhammad. Di dalam buku sejarah mana, di dalam buku dogmatika mana, di dalam buku sistematik teologi mana, di dalam tulisan Bapak Gereja mana, di dalam konsili mana, yang pernah mengatakan kepada saudara bahwa doktrin ketuhanan orang-orang Kristen terdiri atas seorang anak, seorang ayah, dan seorang istri?
Ini yang tadi saya bilang, orang lagi berkerumun, kamu tidak tahu apa-apa, tahu-tahu kamu datang kemudian kalian semua kafir. Kalian semua kafir. Karena tidak ada orang Kristen yang pernah mengajarkan, tidak ada, even para bidat sekalipun. Even para bidat sekalipun, dengar. Even para bidat sekalipun, bidat-bidat Kristen sekalipun, yang muncul mulai dari abad kedua sampai dengan masa hidupnya Muhammad. Tidak ada satu bidat pun. Dan saya benar-benar mengatakan ini dengan kemutlakan yang sangat mutlak. Tidak ada satu bidat Kristen pun yang mengajarkan bahwa doktrin ketuhanannya itu terdiri atas seorang anak, seorang bapak, dan seorang istri. Tidak ada. Nah, kalau para bidat saja tidak mengajarkan begitu, apalagi yang ortodoks, yang konservatif, yang mainstream. Tidak ada. Jadi pertanyaan, apakah penulis Quran akurat menggambarkan mengenai doktrin ketuhanan dari orang-orang Kristen? Oh, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada PowerPoint saya. Ini adalah kutipan dari seorang penafsir Quranik abad ke-19, Weri. Dia mengatakan begini, para penafsir Baidawi, Jalaluddin, dan Yahya setuju dalam menafsirkan 3 di situ di dalam An-Nisa 171, 3 di situ sebagai Allah, Yesus, dan Maria dalam relasi Bapa, Ibu, dan anak. What? Siapa orang Kristen gila di dalam dunia ini, mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke-7 pada masa hidup Muhammad, yang pernah mengajarkan bahwa doktrin Tritunggal itu berarti isinya adalah Allah, Yesus, dan Maria? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, kamu menciptakan omong kosong mengenai kekristenan, kemudian kamu menyerang omong kosong itu sambil berpikir bahwa kamu menyerang orang-orang Kristen. Tentu kalau di dalam Islam pemahaman saya tidak seperti itu.